Kembali lagi pemirsa dalam acara kita Motivator. Nah, kita tahu ya tema kita masih selalu sama, I'm strong and I believe. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang sangat panjang lebar bersama sosok R&D atau Ardiansyah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih teman-teman, kalau kita sekarang ini berada di kampusnya R&D ya, di mana itu? Di sini adalah kampus Tia Tridharma Nusantara ya. Nah, di kampus ini, disinilah akhirnya sosok Ardi itu mengembangkan karirnya dan juga belajar ya, karena beliau jurusan akuntansi. Nah, bagaimana sih pengakuan langsung gitu ya dari pihak kampus kepada sosok R&D? Nah, sekarang saya langsung mengundang ya sosok ketua Yayasan Tia Tridharma Nusantara. Nah, siapakah beliau? Beliau langsung adalah, kita langsung nih lihat ada Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Entong ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf agak jauh nih saya lihat Bapak. Ya. Ya, Pak, bagaimana pandangan Bapak nih dan dukungan dari pihak kampus kepada sosok anak muda seperti Ardi ini, Pak? Ya, alhamdulillah saya ucapkan selamat dulu. Wah, luar biasa. Ya, jadi Tia Tridharma Nusantara Makassar. Iya. Sangat bangga tentunya mempunyai seorang mahasiswa sekaliber Ardi. Kampus memberikan dukungan penuh Masya Allah. pada semua mahasiswa. Semua mahasiswa. Semua mahasiswa yang punya bakat di bidang apa saja. Ya, dalam hal soft skill. Jadi Tia Tridharma Nusantara Makassar bukan hanya untuk di bidang ilmunya, manajemen akuntansi, tapi kita juga mengembangkan soft skill para mahasiswa kita. Nah, salah satunya Ardi ini alhamdulillah sudah bisa mendunia. Mendunia betul. Ya, sekali. alhamdulillah. Jadi saudara Ardi ini saya kenal mulai dari sejak dia masuk. Sejak dia mulai masuk kuliah di sini memang punya karakter ya, Iya, Pak. punya jiwa kepemimpinan. Kalau tidak salah semenjak dia masuk tidak pernah tidak menjadi kota tingkat. Sampai terakhir ini sudah masih menjadi kota tingkat, sudah proses pembimbingan skripsi. Masya Allah. Ternyata Ardi ini ketua tingkat juga ya. Ya. Tapi beban amanah juga cukup tinggi. Ya, punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa untuk menolong teman-temannya. Sampai biasa sendiri saya bosan itu, biasa mendapatkan telepon dari dua menanyakan mengenai perkembangan kampus, kapan dosennya masuk, kapan ini. Wow. Ya begitu dia sudah mendunia, masih tetap selalu memperhatikan itu kuliahnya. Luar biasa. Nah, kalau dari dosen sendiri melihat sosok Ardi ini bagaimana Pak respon? Ya, dosen baik semua. Jadi Ardi ini sangat terkenal dengan sangat sopan, baik. Sopan, luar ya, biasa. luar biasa, menjadi panutan saya rasa bagi teman-temannya di kampus ya. Jadi saya kalau ada apa-apa kontak dia. Jadi dia yang menghubungi teman-temannya dan sebagainya ya. Kita bersyukurlah Ardi bisa lebih baik. Harapan kita bahwa Ardi ini kan fokusnya ya seharusnya menjadi sarjana dulu. Betul. Sarjana. Bahwa dia punya kelebihan di bidang seni suara. Itu adalah penunjang nantinya sekali untuk karirnya ke depan. Karena kalau kita lihat sekarang banyak orang justru orang terkenal bukan karena dari bidangnya pertama dulu, justru bidang yang lainnya itu dulu dia terkenal, baru dia misalnya bisa muncul dan sebagainya. Jadi kita soft skill itu yang sekarang yang perlu di Tia Tridharma Nusantara Makassar ya. Kita memang berusaha bagaimana anak-anak ini yang punya bakat ya, sepanjang kampus bisa mensupport ya kita kasih. Wah, luar biasa. Iya. Nah, pemirsa, jadi kita lihat sendiri nih bagaimana kita melihat bukti nyata kalau memanage waktu itu bukan sesuatu yang sulit. Ya, kadang di awalnya saja yang sulit, tapi kalau sudah dimulai dan dibiasakan pasti terasa mudah. Nah, saya mau langsung tanya kepada Ardi, bagaimana tips-tipsnya nih supaya bisa manage waktu antara kuliah, kerja, dan karir, gitu kan? Kan kalau kerja mungkin sesuatu yang lain. Kalau ini karir kan sebagai seorang musisi. Nah, kita tanya langsung nih kepada Ardi. Bagaimana Ardi tipsnya? Kalau saya tiap hari harus buat agenda. Apa yang aku harus kerjakan jam segini sampai jam segini. Setelah itu apa yang harus aku kerjakan nextnya. Jadi semua waktu itu bisa tidak terbuang percuma. Nah, kapan saya harus kerja, kapan saya harus jadi karyawan maksudnya. Kapan saya harus jadi karyawan, kapan saya harus jadi kapan saya harus jadi seorang musisi. Kapan saya harus berstyle di kampus. Jadi style di kampus
musisi beda. Oh, iya. Kadang orang bilang kenapa di kampus kamu tampilnya biasa-biasa. Jadi saya bilang masa saya mau pakai baju untuk perform? Betul. Atau mungkin lah. Kalau di panggung kan kita stylenya mungkin rambut diwarnai. Kalau di kampus kita tetap yang sederhana biasa. Berarti harus kembali hitam lagi. Ya hitam lagi. Kalau di panggung mungkin warna merah, biru, kuning atau segala macam. Jadi istilahnya itu tergantung dari kebutuhan. Kita harus menjadi di mana kita. Jadi sikap itu tetap diatur di mana kita berada. Di mana kita berada. Jadi kapan saya harus jadi karyawan. Oke. Gitu. Nah, saya tanya langsung nih kepada Pak Ketua nih. Bapak, kita kan lihat sosok Ardi. Apakah sosok di kampus ini ada talenta-talenta lain gitu yang akhirnya muncul juga dari kampus kita? Ya, banyak di Setia Tegar Nusantara Makassar. Artinya dari 3.000 mahasiswa kami. Oke, luar biasa banyak. Itu banyak ya. Sebelum Ardi ini ada juga yang sempat mendunia. Kita punya mahasiswa yang mungkin biasa dilihat di TV juga, itu ada saya punya mahasiswa yang Paraga itu. Nah, itu koreografi. Ya, Paraga itu alumni Setia Tegar Nusantara Makassar sudah sampai ke Jerman juga. Memparagakan itu Paraga ya, olahraga tradisional selatan. Nah, ada mahasiswa kami yang dunia apa lagi Pak, bidang apa? Olahraga taekwondo juara juga. Ya, ini mau ikut apa, tadi dia mau lapor itu mau ikut PONKA atau apa itu ya. Wah. Ya. Ada pemain sepak bola. Pemain sepak bola juga. Pernah ada di PSM itu ada kita punya. Artinya Setia Tegar Nusantara Makassar selalu memberikan peluang kepada mahasiswa sambil dia kuliah kerja bisa dan menjalankan hobi. Memang ada satu yang beda itu antara Setia Tegar Nusantara Makassar dan kampus lain. Mungkin kalau dicari tempat lain pun tidak ada. Di Setia Tegar Nusantara Makassar itu kuliah fleksibel bukan berarti seenaknya, tidak ya. Artinya begini, anak-anak seperti Ardi misalnya, dia punya kerja menyanyi, kemudian ada kegiatan lain itu. Kan ini difasilitasi juga. Iya, memang di kampus begini. Jadi misalnya ada kalau Ardi ini kuliah pagi, di jadwalnya pagi. Kalau dia tidak bisa masuk pagi, itu bisa dia berpeluang masuk di kelas malam. Karena ada namanya kalau kita di sini kartu itu yang di mana mahasiswa bisa masuk di mana kelas. Misalnya mata kuliah pagi sebenarnya dia kuliah, tapi dia karena kegiatannya tidak bisa masuk kuliah di situ, dia bisa mengganti di kelas lain dan mata kuliah yang sama pada minggu yang sama. Pantas tidak bisa ketinggalan tidak pernah ada kuliah ini. Iya, jadi kalau Ardi itu bisa mendunia dan bisa IPK sekarang sampai 3,7. Betul. Iya, karena apa? Karena anak ini tidak pernah ketinggalan kuliahnya, sesibuk apapun. Nah, tidak pernah. Jadi kalau kita periksa saya selalu 100% itu kehadiran. Iya, kenapa dia 100%? Artinya begini, misalnya dia menyanyi di hari Senin. Betul. Dia ada kuliah di hari Senin pagi. Dia sebenarnya bisa mengganti di hari Sabtu sampai dari Selasa sampai hari Minggunya itu. Dia bisa mencari kelas yang lain bisa masuk. Nah, kebetulan kita di Setia Tegar Nusantara Makassar ini kan alhamdulillah banyak kelas kita. Jadi itu bisa dari dosen-dosen kami materi kuliah ini antara satu kelas, mau kelas pagi, mau kelas malam, mau kelas Sabtu Minggu itu sama semua. Jadi di mana saja orang bisa masuk mengganti ini. Sehingga di Setia Tegar Nusantara Makassar itu apapun profesinya orang bisa diberikan. Iya, sepanjang dia seperti tadi Ardi berkata, sepanjang dia bisa mengatur waktu, pasti insya Allah bisa sarjana tepat waktu, bisa sukses di karirnya seperti Ardi, dan bisa pekerjaannya bisa tetap jalan dengan baik. Wah, sudah banyak. Luar biasa sekali Pak. Nah, pemirsa, jadi di sini kita harus tahu bahwa kadang kita nggak bisa manage waktu karena mungkin ada satu kebijakan tertentu di tempat kita bekerja atau tempat kita kuliah. Nah, di sini akhirnya menjadi pacuan buat kita bahwa sekaranglah saatnya kita memutuskan gitu. Itu adalah pilihan ya. Nah, alhamdulillah ya, karena kita sudah di segmen terakhir ya, kita ada di sesi kesimpulan. Saya langsung mau minta kepada sosok R&D atau kita panggil yang Ardiansyah. Nah, bagaimana Ardi? Kesimpulan terus juga pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa nih, kan banyak yang nonton nih. Apa pesan Anda buat mereka yang mungkin punya hobi, dia punya talenta yang terpendam, terkubur, itu bagaimana menggali ya. Apalagi mereka mungkin sibuk kuliah dan biasanya kadang mereka stres. Dan Anda bagaimana memanage istilahnya orang bilang anger management atau stress management. Nah, bagaimana Anda bisa mengelola itu, dan silahkan berikan tipsnya buat
teman-teman mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia? Silakan. Buat teman-teman semua, kalau prinsipnya Ardi, seberat apapun tugas kita, seberat apapun tugas kita, kerjakan. Jangan selalu bilang, tugasku banyak, gak selesai ini, gak selesai ini. Karena untuk menyelesaikan tugas itu ya kerjakan. Betul. Kalau ditumpuk susah. Betul. Jadi apa yang harus kita kerjakan hari ini, besok apa yang harus saya kerjakan, target untuk minggu depan apa yang harus selesai dulu, apa yang harus selesai 2 minggu lagi. Misalnya kayak proposal misalnya 6 minggu, berarti targetnya harus selesai mungkin 2 minggu. Ya kita harus punya target. Oke. Supaya bisa waktu itu tidak terbuang percuma. Jangan bilang tugasnya dikumpul minggu depan, nanti H-1 baru dikerja, itu susah pasti. Orang bilang tiap masuk. Pernah saya pernah dari Jakarta. Jadi walaupun saya waktu di Jakarta, saya tetap menginformasikan teman-teman yang di kelas. Iya. Ini info. Padahal lagi sibuk gitu ya. Jadi saya harus sesibuk apapun saya harus memberikan waktu walaupun cuma 5 menit untuk teman-teman saya. Informasi, karena informasi itu penting, komunikasi itu penting. Jadi saya memberitahukan mereka, jadi tetap berjalan, kita tetap profesional dan tidak membanding-bandingkan. Di kelas itu tidak ada dibilang geng, tidak ada rata, semua rata. Pokoknya semua harus dapat informasi, teman-teman harus dapat informasi. Dan pernah saya waktu dari Jakarta, sampai di bandara itu jam 1 malam. Dan besoknya saya harus bangun pagi jam 7 karena saya mau kuliah, karena saya harus presentasi. Dan itu pun makalah saya alhamdulillah sudah selesai dan belum pernah dipelajari, tapi temanya kan sudah ada gambaran. Iya, sudah ada gambaran. Jadi aku sempat buka 10 menit dan bisa memahami. Alhamdulillah menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Luar biasa. Nah sekarang mungkin dari Pak Ketua, silakan Pak Haji. Ya, apa kesimpulan dan tips buat teman-teman yang lain? Jadi ya untuk para mahasiswa Indonesia, jadi dipergunakan kesempatan ini dengan baik. Ya. Tentu banyak yang punya potensi-potensi yang seperti Ardi ini. Betul. Cuma mungkin ya tidak dikembangkan dengan baik. Ya. Pemirsa, nah dari sosok Ardi kita bisa belajar bahwa I'm strong and I believe. Jadi kita kuat, apapun kondisi kita hari ini syukuri. Karena bisa jadi ada orang lain yang kondisinya lebih buruk daripada kita. Tapi jangan kita melihat karena orang lain itu mungkin lebih enak, nikmat yang dia rasakan sehingga kita merasa down atau merasa lebih buruk. Jangan seperti itu. Kita merasa bahwa insya Allah pasti ada jalan terbaik yang kita lakukan. I'm strong and I believe. Itulah kata kunci pada tema kita hari ini. Dan terima kasih banyak atas segala perhatian dari pemirsa semua. Saya Sarwandika Sarbini bersama seluruh kru Fajar TV yang bertugas mohon undur diri. Semoga tayang kita bermanfaat untuk semua. Silahkan share video ini, ajak teman-teman Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk sebanyak orang.